Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan channel Sinau Tani ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton videonya ya. Kali ini Sinau Tani akan membuat video tentang pembuatan fungisida ya untuk penanggulangan jamur ya. Ini terbuat dari lengkuas atau fungisida organik ya. Fungisida organik untuk mengantisipasi adanya jamur ya. Selain untuk bumbu dapur, ini bagus juga ya untuk fungisida atau pengendalian jamur, dan nanti akan saya campurkan dengan menggunakan JWS ya, jadam sulfur atau belerang yang sudah saya cairkan ini atau saya buat untuk fungisida ya. Oke, langsung saja. Sebelum dilanjut, yang belum subscribe ya, dan yang sudah subscribe terima kasih ya. Lengkuas ini saya menggunakan kurang lebih setengah kilo ya, untuk menghasilkan cairan 2 liter ya, dan penggunaan airnya itu 2 liter ya. Oke, langsung saja kita geprek dulu ya, untuk menghasilkan cairannya agar keluar ya, atau zat-zat yang ada dalam lengkuas ini bisa keluar semua. Kita lakukan penggeprekan dulu ya, atau melumatkan ya, agar mudah dalam proses mengeluarkan zat-zat yang untuk mengendalikan jamur ya pada tanaman padi ya. Pembuatan fungisida organik ini ya hanya untuk mengurangi biaya pestisida dalam penyepraian padi ya. Ya, bukannya nggak mau beli fungisida yang kimia itu ya, tapi kalau ada yang lebih murah ya nggak apa-apa juga ya. Ini hanya untuk menghambat atau mengurangi ya, untuk mengantisipasi ya nanti adanya keluarnya jamur ya. Karena di musim tanam yang kedua ini masih ada curah hujan ya, 1 minggu 2 kali ya masih ada curah hujan ya. Dan setelah penumbukan ini nanti akan kita lakukan perendaman ya. Perendaman dengan menggunakan air ya yang sudah kita rebus ya. Dan usahakan kalau mau milih lengkuasnya itu pilih yang tua ya, karena cairan atau zat-zatnya itu lebih banyak ya, berbeda dengan yang muda. Oke, langsung saja kita rebus ya. Ini saya merebus air sebanyak 2 liter ya, untuk perendaman lengkuas banyak setengah kiloan ya. Saya merendahnya dengan air mendidih atau air panas. Ini fungsinya untuk agar cairan atau air yang dalam lengkuas itu bisa cepat terurai keluar ya.
Selain lengkuas ini, saya biasa memakai fungisida itu dengan menggunakan jadam sulfur ya, atau belerang yang cair itu ya, yang sudah dicairkan ya. Dan ini setelah proses perendaman selama 1 hari 1 malam ya. Dan langsung saja akan saya lakukan untuk penyepraian ya. Tapi terlebih dulu ini kita saring dulu ya, menggunakan ya tentu saringan atau kain-kain yang dapat untuk menyaring lengkuas ini ya, yang sudah kita rendam selama 1 hari 1 malam ya. Dan dalam dosis pemakaian atau berapa kilo yang harus kita gunakan itu, kalau menurut saya semakin banyak semakin bagus ya. Dan sisa ampas lengkuas ini saya rendam kembali ya, untuk saya pergunakan lagi ya. Selama dia air rendamannya itu masih ada bau lengkuasnya, itu masih saya pakai terus ya, saya kasih air kembali ya. Karena menurut saya kalau masih ada bau air rendamannya, masih ada bau lengkuas, itu masih bisa digunakan ya. Dan ini menghasilkan 1 botol ya. Ini akan saya pakai untuk 3 tangki ya. Saya campur dengan jadam sulfur dan pestisida lainnya ya. Dan juga saya pasti menggunakan perekat ya. Dan ini sudah sampai di sawah ya, untuk saya persiapan penyepraian ya. Antisipasi penyepraian fungisida ini pasti saya lakukan pada fase-fase generatif ya, atau fase-fase masa bunting ya. Karena di fase-fase itu fase yang menurut saya itu rawan terkena jamur dan dapat mengganggu proses masa-masa bunting ya. Dan ini adalah pestisida atau bahan-bahan yang saya gunakan ya, untuk mengantisipasi jamur dan adanya hama ya. Ini hanya saya menggunakan pestisida spontan saja ya, hanya untuk mengantisipasi, dan juga JWS ya, atau jadam sulfur. Dan tentunya lengkuas ya, yang sudah saya saring tadi ya, yang sudah direndam 1 hari 1 malam tadi. Dan juga memakai perekat, ini juga perekat JWA ya, yang saya buat sendiri juga ya. Oke, langsung saja kita isi tangki airnya, tangki spraynya dengan air ya. Dan sebenarnya pemakaian air di sawah ini sebenarnya itu lebih baik memakai air sumur ya, yang bersih ya, sehingga tidak terkontaminasi dengan jamur-jamur yang ada di air itu ya. Itu mungkin bisa juga mengakibatkan jamur ya, karena air-air dari limbah-limbah yang ada di selokan-selokan itu ya. Penyepraian ini juga saya gunakan pestisida ya, untuk mengantisipasi adanya hama ya, walang sangit ya.
Oke, terlebih dahulu kita mencampur pestisida spontannya dulu ya. Ini saya kasih 2 tutup. Terus GWS-nya ya, atau belerang cairnya ini juga saya kasih 2 tutup ya. Atau sama dengan 100 ml ya. Belerang cair ini sebenarnya tidak apa-apa ya, tidak membuat gosong padi atau tidak membuat pucuk padi itu kering ya. Ini saya lakukan selama sudah lama ya, memakai ini ya, memakai belerang cair ini. Oke, selanjutnya ini memakai perekat ya, atau JWA ya. Ini pun saya buat sendiri ya. JWA ini adalah dari Korea ya. Bahan perekat yang dibuat dari Korea ya, yang sudah tersebar luas di YouTube ya. Dan ini pun saya memakainya itu sudah lama ya. Fungsinya untuk merekatkan pestisida ya, atau bahan lainnya yang kita spraykan agar dapat melekat ya. Dapat melekat di daun, walaupun setelah menyepray ada turun hujan, itu dia masih melekat ya, atau dapat menempel. Sedangkan untuk hama ini, kalau mengenai hama itu pestisidanya itu akan meresap di dalam kulitnya ya, dan bisa mengakibatkan matinya hama itu ya. Dan seterusnya ini saya menambahkan rendaman lengkuas ya, yang sudah saya rendam 1 hari 1 malam bahkan ya. 1 botol ini akan saya bagi menjadi 3 bagian ya, sama dengan setengah literan ya. Ini kemarin saya menggunakan lengkuas kurang lebih setengah kilo ya, dan menjadi 1 botol ini ya, untuk 3 tangki. Ini juga untuk mencegah adanya jamur ya, atau ini saya sekedar mengantisipasi ya, karena masih ada curah hujan ya di tanam kedua ini. Pemakaian penyepraian atau antisipasi dan mengatasi jamur ini, saya menggunakan rendaman lengkuas itu sudah 3 kali ya.
dan itu cara saya untuk menghemat biaya atau pembelian obat kimia yang untuk mengendalikan jamur itu ya. Oke, langsung saja kita lakukan penyepraian ya. Saya melakukan penyepraian atau antisipasi adanya jamur ini di masa setelah pemupukan yang kedua ya, atau di masa-masa vegetatif ya. Penanggulangan jamur di masa-masa padi saat vegetatif ya, itu sangat penting juga ya. Kita lebih baik mencegah ya daripada mengobati setelah terserang jamur ya. Karena mencegah itu lebih baik ya daripada setelah ada serangan baru kita lakukan pengobatan. Itu biasanya faktor kerusakannya itu lebih banyak ya. Oke, mungkin sekian dulu dari Sinau Tani ya. Mungkin apa yang saya buat dan saya lakukan dan saya praktekkan di lahan padi saya ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur tani ya. Dan kalau ada salah kata atau kata-kata yang kurang pas, Sinau Tani mohon maaf ya. Yang penting maju terus petani Indonesia dan jangan pernah menyerah ya.